Aduh, aduh. Apa kabar ini semua? Baik ya. Aduh, luar biasa, alhamdulillah ya. Ibu-ibunya apa kabar, Bu? Aduh, ya ya. Bapak Ibu, saya ibu rumah tangga ya. Kebetulan saya juga mempunyai sebuah bisnis garment di Surabaya. Tapi sekarang sudah baru aja saya tutup semua Bapak Ibu beberapa cabangnya. Ya, saya mau cerita tentang latar belakang saya, yaitu saya adalah anak pertama Bapak Ibu dari 4 bersaudara. Usia saya 44 tahun ya, alhamdulillah. Kemudian saya mempunyai 2 orang putra. Saya bersyukur karena saya dilahirkan dari orang tua yang cukup harmonis Bapak Ibu. Meskipun tidak terlalu mewah kehidupan kami, tapi saya merasa bahagia sekali ya. Ayah saya seorang tentara, ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa pada saat itu ya, masa-masa kecil saya itu. Waktu SMA itu orang tua saya membuka sebuah usaha Bapak Ibu ya, membuka toko busana muslim ya. Jadi hidup saya waktu itu saya nggak tahu tujuan apa, pokoknya saya mengalir aja, saya melihat ibu saya sudah punya usaha, mungkin saya akan melanjutkan gitu. Kemudian waktu berkembang, saya kuliah, dan saat kuliah tadi saya menemukan tambatan hati saya, ya kami ketemu dengan tetangga Bapak Ibu ya, akhirnya sekarang menjadi suami saya, ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu di sela-sela kesibukan itu, ibu saya ini mulai butuh dana, butuh duit kan. Waduh ini kayaknya kita butuh modal, suntikan lagi untuk bayar tutup ini gitu. Terus kalau gitu, nah ibu saya nih kan temennya banyak. Teringat ada satu temennya, sebut aja namanya Ibu A gitu ya. Beliau ini seorang kaya, pejabat Bapak Ibu. Ibu mau pinjam ke Bu A ini. Ya. Terus kok dilalah Bapak Ibu, Ibu A tadi tuh nelpon ibu saya. Oh kebetulan saya juga pengen main ke rumah ibu, kata ibu saya gitu. Oh ya, ya udah Bu main aja. Kebetulan saya juga mau ini Bu ngundang ibu katanya gitu. Ada bisnis bagus nih Bu gitu. Oh gitu ya. Ya udah. Karena kan ibu saya ini ada perlunya kan. Ya jadi datang Bapak Ibu. Datanglah ibu berdua dengan Bu Hida ke rumah isi Bu A. Ternyata Bapak Ibu setelah dari sana balik, gimana Bu dapat pinjaman? Ini Rin ada bisnis bagus. Katanya gitu. Loh ibu dapat duit berapa? Bunganya berapa gitu kan? Enggak. Ini Bu A tadi itu ngajak kita join bisnis katanya gitu. Bisnisnya bagus loh. Terus udah gitu, loh ibu ini gimana sih orang butuh duit kok malah mau ngembangkan bisnis lain gitu. Udah pokoknya besok ibu ruangan ini kamu rapiin karena besok itu mau ada penjelasan bisnis itu di sini. Ibu juga udah ngundang beberapa teman ibu gitu katanya gitu. Loh, saya bingung gitu loh Bapak Ibu. Ini gimana kan? Wong tujuannya kita tuh lagi butuh duit, mau pinjam duit gitu kan. Terus udah pokoknya kamu beresin besok ruangan ini mau ada presentasi bisnis gitu. Udah, saya nggak hiraukan Bapak Ibu. Terus udah kan. Ternyata besoknya nih Bapak Ibu, adik saya nih yang si Hida. Iya Mbak, ini loh kita diajak bisnis bagus Mbak. Apa tuh namanya? Kita terus gimana? Saya nggak terlalu dengarkan bisnisnya seperti apa. Ya pokoknya ini modalnya murah Mbak, hanya 2 juta katanya gitu. Terus kamu join? Iya, aku sama ibu join. Lah ibu soalnya join ngacung katanya gitu. Ya aku ya ikut-ikut. Waduh ini sama aja nih orang dua ini. Gitu Bapak Ibu. Terus loh kok bisa gitu ya. Soalnya Bapak Ibu, saya tahu ibu saya ini memang orangnya enggak mentoloan ya, enggak tegaan gitu. Jadi apa aja pokoknya diiyain. Wah, ketipu nih, ibu saya ketipu. Udah, waktu berlalu Bapak Ibu. Intinya saya tidak tertarik menjalankan bisnisnya. Nah, tapi Bapak Ibu, Ibu Hida dan ibu saya ini luar biasa semangatnya. Tiap hari mereka berdua kasak kusuk ngundang orang kayak gitu. Lupa dengan hutang-hutangnya ibu saya. Wah, terus saya yang ketiban sampur ya, jadi saya ngerjain bisnisnya terus. Bisnis konvensional saya. Nah kemudian nggak lama Bapak Ibu, Bu Hida ini datang pada saya. Mbak, ayo join, ini bagus loh Mbak katanya gitu. Dia terangin lagi, berusaha untuk mempengaruhi saya. Saya bilang,
wes salah ya, nggak mungkin saya mau jalanin ini. Kamu tahu kan, bisnis kita ini udah dikelola berapa puluh tahun, saya bilang gitu. Untuk bisa beli mobil mewah aja kita belum bisa. Ya kita memang masing-masing punya mobil, tapi selalu mobil biasa Bapak Ibu, standar ya, dan second gitu. Terus udah gitu mana mungkin sebuah bisnis hanya modal segitu tapi bisa passive income dan sebagainya, penghasilan puluhan juta gitu. Udahlah itu paling sama aja dengan yang lain gitu. Nah Bu Hida ini karena adik bontot Bapak Ibu ya, nggak berani terlalu memaksa Bapak Ibu. Nah akhirnya tapi saya lihat mereka berdua, beliau ini kan waktu itu masih pacaran ya dengan Pak Doni gitu. Terus akhirnya mereka berdua menjalankan bisnis ini. Ya udahlah gitu. Terus nggak lama Bapak Ibu, Bu Anita Bapak Ibu datang ke saya. Beliau suatu siang pulang dari rumah sakit gitu, minta waktu ke saya. Mbak, ternyata benar Mbak, ini ternyata produk Tiansi ini bagus, kayak gitu. Waduh, kamu ini udah terpengaruh ya sama Hida gitu ya. Enggak Mbak, enggak. Memang benar Mbak Rina, kita nggak usah ikutin bisnisnya, wes anak itu kan udah sering kayak gitu. Tapi produknya Mbak, katanya gitu. Soalnya Mbak, ini loh, Insira itu kok alhamdulillah sekarang bisa jalan, katanya gitu. Loh masa? Saya bilang gitu. Nah Bapak Ibu tahu Insira itu adalah putri tunggalnya Bu Anita. Ya, nah Bu Anita itu adalah seorang dokter anak di rumah sakit terkenal di Surabaya, suaminya dokter bedah Bapak Ibu. Memang beliau mempunyai masalah, yaitu putri tunggalnya tadi, itu usia hampir 3 tahun Bapak Ibu. Itu kurus sekali, susah makannya, mimisen, kemudian jalannya itu Bapak Ibu kayak ngesot gitu loh, jadi belum bisa jalan. Kata dokter itu motorik delay gitu. Nah udah dikonsulkan kan kemana-mana, orang kita aja yang bukan dokter punya putri kayak gitu kan pasti stres ya Bapak Ibu ya. Nah Bu Anita tentunya sudah mencoba berbagai macam upaya. Nah terus kok inilah katanya karena produk Tiansi itu anaknya itu bisa berdiri dan yang membukakan pintu ketika Bu Anita pulang dari kantor. Itu hal yang luar biasa gitu. Nah makanya beliau langsung promosiin produk. Mbak Rina kan anakmu itu kan kurus Mbak. Nah kebetulan anak saya yang kedua itu si Agi itu dulunya itu ya gitu Bapak Ibu. Kurus sekali, kemudian dan konsentrasinya itu agak lambat. Ya, jadi gurunya itu sempat Bapak Ibu bilang saya, Bu ini Agi ini kalau diterangkan pelajaran kok sering nggak nyantol ya katanya gitu. Wah ini kenapa gitu ya, mungkin kurang gizi atau mungkin apa gitu loh. Nah terus Bu Anita bilang gitu ke saya, wes ini coba buat Agi aja katanya gitu. Nggak usah jalanin bisnisnya, ngapain jalanin bisnisnya katanya gitu. Yang penting pakai produknya. Nah saya diem aja Bapak Ibu, belum bisa ngomong iya apa enggak, wes pokoknya intinya udah dibelanjain. Nah ini produknya, ternyata beliau itu datang-datang udah bawa produk Bapak Ibu. Nah, udah gitu disodorinya 500.000 Bapak Ibu waktu itu. Ya udah, tak pikir ya udahlah, masa sih kalau dokter yang ngomong dan sudah ada buktinya, masa saya masih ngengkel gitu ya. Ya udah. Akhirnya terpaksa saya tadi join tapi tidak menjalankan bisnisnya. Kemudian seminggu kemudian Bu Anita datang lagi. Udah diminum kan, Mbak? Oh, belum katanya. Loh, kok belum? Sayang loh. Ya udah, ini Mbak Rina tinggal nambah 1.500.000. Disodorin lagi Bapak Ibu, yang 500 belum diminum ditambahin lagi 1.500.000 dengan produk-produk. Udah berarti Mbak udah bintang 3. Terus diterangin gini-gini. Waduh ini namanya pemaksaan Bapak Ibu ya. Udah dah terpaksa Bapak Ibu ya. Nah, intinya saya terpaksa join dengan tidak tertarik dan tidak mengerti gitu. Nah akhirnya saat itu Bu Anita berusaha untuk memfollow up saya. Nah saya lihat akhirnya kok sekarang jadi rukun ya. Hida sama Nita ini sekarang rukun Bapak Ibu. Padahal tadinya itu sendiri-sendiri kan. Bu Anita pendidikannya dokter, Bu Hida itu kebetulan karena lulus kuliah, beliau senangnya desain-desain gitu, akhirnya saya tarik untuk bantu bisnis kami gitu. Rukun sekali Bapak Ibu. Nah itu sering bikin home meeting, sering OPP dan sebagainya gitu kan. Mas tak pikir ya udahlah, pantas kalau mereka melakukan pekerjaan itu karena mereka belum punya bisnis, belum punya pekerjaan, ya kan. Nah kalau saya kan udah gagah kan, udah punya rumah, udah punya mobil gitu. Nah terus, Bu Anita ini datang lagi, Mbak ini bisnisnya bagus Mbak, ayolah datang ke, ini ada pertemuan bagus katanya gitu. Pertemuannya besar sekali, nanti pembicaranya ini Mbak, ini masih muda, anak bungsu, tapi sudah passive income, bisnisnya besar gitu. Nah
Lagi-lagi Bapak Ibu, saya selalu menolak kan Bapak Ibu ya. Yang namanya orang negatif pokoknya berusaha mencari alasan untuk tidak gitu. Nah tapi pinter Bapak Ibu, karena Bu Anita follow up-nya jauh-jauh sebelumnya, kira-kira kurang 2 bulan masih ya. Setiap ketemu dipromosiin acara, dipromosiin macam-macam deh gitu. Sampai akhirnya pas hari hanya saya disodorin tiket. Udah gini aja, ini udah terlanjur tak belikan 2 tiket, pokoknya Mbak Rina harus datang. Wes nanti kalau misalnya merasa menyesal, nggak usah dibayar. Tapi kalau misalnya itu acaranya bagus, ini mesti gantian ya 100.000 katanya gitu. Waduh ini kamu udah beli? Sudah, ya kan nggak enak kan, ini udah terlanjur tak beliin katanya gitu. Ya udah, akhirnya datang. Acaranya seperti ini Bapak Ibu, Vision Seminar. Dan itu baru Vision Seminar pertama di Surabaya. Pembicaraan adalah Pak Louis. Nah, wah heboh kan Bapak Ibu, bagus ya. Nah, termotivasi saya. Apa ya benar? Saya terpengaruh dengan lingkungan positifnya Bapak Ibu. Wih gila ya, hebat ya, apa ya benar ya bahwa dengan latar belakang yang seperti itu tapi bisa mempunyai bisnis yang besar gitu. Saya kepengen mupeng Bapak Ibu ya, muka pengen gitu ya. Orang saya aja udah ngelola bisnis kok belum bisa seperti beliau gitu. Dan saya lihat banyak pelajaran Bapak Ibu di acara Vision Seminar itu. Terutama adalah perkembangan adik saya, Ibu Hida ini gitu kan. Saya kan tahu banget gimana yang namanya Hida, orang dia usianya 8 tahun di bawah saya, ya kan. Dulu itu adalah seorang anak yang manja gitu loh. Terus dia jadi bulan-bulanan keluarga, tapi kenapa di Vision Seminar itu beliau seorang leader gitu Bapak Ibu, grupnya besar sekali gitu ya, dihargain. Wah saya jadi ini juga respect gitu. Udah pulang dari acara Vision Seminar itu Bapak Ibu, saya mulai seneng gitu, artinya oke, bagus gitu ya. Saya pulang dari acara ngobrol sama suami, ya bagus juga ya Pak ya, pokoknya saya positif deh. Wah suami saya Bapak Ibu yang negatif Bapak Ibu, aduh ini gawat. Terus acara kok jingkrak-jingkrak apa segala macam ya, pokoknya kalau orang negatif kan aja Bapak Ibu ya yang membuat tetap negatif. Nah saya waktu itu jadi ikut terpengaruh negatif juga, terus udah gitu, oh iya ya, akhirnya sibuk dengan rutinitas. Sibuk dengan stres dan sebagainya, di follow up lah lagi oleh adik-adik tadi. Nah kali ini beliau ngundangnya ke OPP Bapak Ibu. Mbak, kan tempo hari bagus ya. Nah ini Mbak, ayo datang ke ada pertemuan lebih kecil tapi bagus banget, dia bilang gitu. Terus berkali-kali Bapak Ibu saya diundang, saya tidak mau kan. Nah akhirnya pas suatu saat gitu, karena saya melihat mereka antusias, saya mau datang Bapak Ibu, acaranya di hotel gitu kan. Lagi-lagi beliau itu selalu ngajak suami saya, pokoknya ajaan Mas Faris katanya gitu. Ya, nah saya datang Bapak Ibu ke sana di hotel, tapi kok kenapa waktu mau masuk disuruh bayar Bapak Ibu? Kok suruh bayar ya ini? Oh mungkin ada makan-makannya gitu ya. Terus udah gitu, udah masuk ruangan itu sedikit Bapak Ibu yang datang. Katanya bisnis besar, tapi kok yang datang mungkin hanya sekitar 20 orang apa berapa deh gitu ya. Udah saya duduk ditaruh di paling depan gitu. Udah, kemudian acara mulai, wah ternyata MC-nya maju Bapak Ibu. MC-nya bicara, Bapak Ibu luar biasa, Anda beruntung sudah hadir di acara ini karena akan mendapatkan informasi yang luar biasa bla bla gitu ya. MC-nya itu yang saya kaget Bapak Ibu adalah Bu Hida Bapak Ibu. Loh bisa jadi MC anak ini gitu ya. Nah padahal kan beliau dulunya kan wah lelet banget, pemalu gitu loh. Wah ya udah. Terus nah beliau bilang bahwa pembicara kali ini adalah seorang yang luar biasa bla bla gitu. Yang bisnisnya sudah besar gitu. Saya tunggu Bapak Ibu. Mari kita sambut Bapak Doni. Wah. Kaget. Loh, suaminya sendiri. Ya ampun ini anak-anak ini apa-apaan gitu ya. Aduh. Udah gitu tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian mari ini hitung-hitungannya nanti akan disampaikan oleh orang yang luar biasa. Bapak Yesi itu adiknya Pak Doni Bapak Ibu. Udah, kemudian sampai akhirnya kesaksian produk. Mari kita sambut ini. Produk kali ini akan dibawakan oleh seorang dokter. Kelunuk gitu. Ibu Anita. Langsung saya, waduh.
Wah, sudah. Ini komplit. Ini sandiwara tingkat tinggi ini. Apa-apaan ini saya bilang, ya ampun anak-anak ini bisnis besar tapi ini nipu saya pikir gitu. Waduh udah, saya jabil-jabilnya sama suami saya nih. Udah saya gondok, suami saya juga gondok Bapak Ibu. Udah pulang dari situ, awas ya, sengaja mereka ini ngerjain kita. Nah tapi Bapak Ibu, di jalan hati kecil saya ini kagum gitu loh. Kok mereka ini ngotot banget, antusias banget dan luar biasa kan bisa mengemas sebuah acara kayak gitu. Jadi di lubuk hati ini sebetulnya bangga, kagum seperti itu. Tapi ya masih gengsi gitu kan. Nah, akhirnya Bapak Ibu sudah waktu berlalu Bapak Ibu. Sampai akhirnya stres mengerjakan bisnis itu makin ya. Ya karena ibu saya itu bilang seorang pengusaha itu pikirannya 24 jam katanya gitu. Itu betul Bapak Ibu, waduh makin besar bisnis makin pikirannya makin nemen gitu ya. Beda sama kalau bisnis Tiansi ini Bapak Ibu, waduh makin tinggi kita peringkat makin santai Bapak Ibu, makin duit banyak. Dan benar-benar Bapak Ibu, yang penting itu adalah stresornya Bapak Ibu ya. Tanya deh itu, pengusaha mana yang tidak stres ya. Nah kemudian, nah itu Bu Anita follow up gitu. Nah saya tuh kalau ketemu Bu Anita kan ngeluh kan, pinter beliau itu, mesti mancing, Mbak gimana Mbak bisnisnya? Wah gini, waduh ini sulit sekarang gini gitu. Terus anak-anak gimana? Katanya kamu mau bangun rumahmu, itu kan mereka kan udah besar-besar jadi perlu kamar sendiri-sendiri gitu ya, perlu rumah yang besar. Iya tapi gimana nih tuang utang masih banyak, udah nggak mungkin lah gitu. Makanya Mbak jalanin ini, ayo sambil di sela-sela waktu luangmu katanya gitu. Udah, kamu ini ya nggak mungkin aku jalanin ini. Kalau aku mau jalanin ini berarti aku harus tak tutup toko ini, bilang gitu. Kan nggak mungkin saya kerja double itu. Enggak Mbak, bisa di sela-sela waktu, ini loh hanya menggunakan waktu luang, ini loh bisa memanfaatkan klien relasimu, nah tak bantu gitu ya. Pokoknya telaten banget Bapak Ibu, tapi saya tetap nggak mau, karena yang ada di pikiran saya ini bisnis nggak bergengsi banget gitu loh. Ya kan, apalagi kalau harus presentasi dan sebagainya, wah itu jadi momok saya Bapak Ibu. Saya ini orangnya kan gengsian. Jujur kalau untuk nawarin ke customer aja, itu saya nggak mau Bapak Ibu, selalu karyawan gitu. Jadi ada kan orang-orang tipe yang kayak gitu ya. Nah itu saya Bapak Ibu, padahal butuh duit sebetulnya. Nah terus Bu Anita tuh bilang gini, Mbak Rina ini selalu mengeluh, dia bilang gitu. Tapi dikasih solusi kok nggak mau, dia bilang gitu. Wes lah Mbak, ayo kita kerjain bareng-bareng, dia bilang gitu. Ini loh Mbak Rina kan udah bintang 3, ini udah bintang bentar lagi mau bintang 4. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu, betul setelah mencoba produknya, saya konsumsi kan buat anak-anak saya itu. Nah yang benar-benar saya heran ini Bapak Ibu, kan keluhan anak saya tadi itu agak lambat ya kan, sampai gurunya aja manggil saya karena prestasinya. Nah pas saya lupa ya SD kelas berapa itu, saya dipanggil untuk menerima rapot Bapak Ibu. Menerima rapot kan mesti orang tua datang. Nah di situ ibu gurunya bilang, Ibu ini rapotnya Agnia, dia bilang gitu. Nanti kalau masuk kelas baru, Agnia masuk di kelompok A ya Bu, katanya gitu. Maksudnya apa Bu? Saya bilang gitu. Iya kelompok A itu kelompoknya anak-anak yang ranking 1 sampai 10. Saya kaget gitu kan. Ibu nggak keliru nama namanya Ratu Siti loh ya, saya bilang gitu. Enggak betul katanya gitu. Loh, nah terus rank 1 sampai 10 padahal selama ini Bapak Ibu rankingnya itu loh. Kalau nggak 20, 25 gitu loh. Terus udah akhirnya saya bersyukur terima raport dengan heran gitu ya. Ternyata usut punya usut Bapak Ibu kalau pola belajarnya ya biasa. Nah saya tanya kepada Bu Anita, ya itu Mbak nggak sadar kan bahwa memang produk Tiansi itu bisa membuat daya tangkap anak, kecerdasan itu meningkat seperti itu. Oh jadi wah luar biasa ini produknya ya. Nah karena produk itu akhirnya kan saya belanja lagi kan. Nah belanja lagi kan saya bukain, katanya Mbak udah 2 juta buka aja atas nama Mas Faris. Sudah gitu saya buka, kemudian udah 2 juta lagi kan, kebetulan anak saya yang pertama itu sinusitis Bapak Ibu, kasih ini gitu, katanya apalagi dia tuh senang kepengen tinggi, udah kasih kalsium dan sebagainya gitu. Akhirnya saya buka lagi atas nama anak saya yang pertama gitu ya. Nah akhirnya kan lama-lama kan saya terakumulasi kan Bapak Ibu bintang 4. Tapi yang namanya pengusaha gaya, bonus-bonus itu nggak pernah saya hirau Bapak Ibu. Bu Anita kan follow up gitu kan, ayo Mbak sambil jalanin gitu. Nah, beliau pinter Bapak Ibu.
Intinya saya itu kan sibuk stres gitu kan. Nah dia tahu, jadi beliau masuk dalam sisi mau menghibur lah ya gitu ya. Jadi sebagai penyeimbang katanya gitu, Mbak ayo datang ke pertemuan ini sebagai penyeimbang katanya daripada jutek stres gitu. Nah saya selain ke pertemuan Bapak Ibu selalu nolak. Tapi akhirnya saya tuh dipinjemin sebuah buku Bapak Ibu. Buku cash flow quadrant gitu. Mbak, ini loh ada buku bagus. Ini bukan bukunya Tiansi, dia bilang gitu. Ini aku baru dari Gramedia Mbak, ternyata bagus. Ini kayaknya cocok buat kamu yang pengusaha. Supaya itu loh utang-utangmu itu nanti yang segera lunas. Katanya gitu, bacaan buku ini. Apa hubungannya ya? Oh ternyata ada hubungannya Bapak Ibu. Nah gitu, saya ini kan malas baca buku sebetulnya. Tapi ya karena tadi katanya supaya untuk menghilangkan hutang ya udah tak baca Bapak Ibu. Nah buku cash flow quadrant tadi. Nah di situ Bapak Ibu saya baru ngeh, oh iya ya ternyata selama ini saya ada yang keliru gitu. Karena selama ini saya tidak membangun aset, selama ini saya tidak menggunakan sistem dalam mengelola bisnis saya. Nah terus udah gitu saya baru tahu, oh ternyata harus pakai sistem. Waduh kalau pakai sistem kan ya susah kan, harus berapa puluh tahun untuk membangun sistem lagi gitu. Nah akhirnya saya mulai terbuka paradigma saya ya. Tapi itu butuh proses Bapak Ibu, enggak langsung ke sistem saya. Nah kemudian beliau tahu, wah ternyata saya klik di hal-hal yang tidak berbau dengan Tiansi kan. Nah akhirnya saya dipinjemin lagi Bapak Ibu buku berpikir dan berjiwa besar, pokoknya dipinjemin buku-buku positif gitu. Dan yang membuat saya klik lagi itu adalah saya dipinjemin Netpi Bapak Ibu. Nah beliau kan setelah saya mau baca bukunya, beliau ngundang saya ke pertemuan. Wah saya kan udah kadung trauma kan dulu pertemuan kayak gitu. Saya nggak mau datang ke pertemuan. Udah saya dipinjemin Netpi. Mbak jarak rumahmu ke kantor kan jauh. Nah daripada di jalan itu dengerin lagu-lagu, ini loh Mbak ini ada bagus banget. Ini Mbak Rina kan senang seminar-seminar tuh katanya gitu. Ini materinya sama dengan seminar-seminar marketing itu Mbak. Dia bilang gitu. Seminar kepribadian dan sebagainya gitu. Ayo nolak apa lagi? Kan nggak perlu keluar rumah, nggak butuh waktu, dengerin aja katanya gitu, dengerin di mobil gitu. Tak pikir ya juga ya, betul juga kan tidak butuh effort apa-apa. Akhirnya saya dengerin Bapak Ibu. Ternyata itu masuk dalam pikiran dan alam bawah sadar saya Bapak Ibu. Netpi itu. Wih iya ya, ternyata banyak sekali pembelajaran-pembelajaran positif yang saya dengarkan Bapak Ibu dari Netpi itu. Kadang saya sambil nyetir itu enak, nggak terasa. Kadang kan kalau kita macet, bete apa segala macam ya, itu nggak terasa Bapak Ibu. Dan akhirnya saya seneng gitu, ketagihan. Kadang bisa nangis sendiri dengerin kisahnya sukses story para leader. Kadang juga ketawa, kadang juga banyak pelajaran pokoknya. Wah ternyata akhirnya saya terbuka, ya ampun ini gila ya bisnis ini. Berarti bisnis ini sebetulnya tidak hanya sekedar masalah keuangannya, tapi justru membangun mental dan kepribadian para distributornya. Itu yang saya tangkap di sini. Berarti bisnis ini keren dong, saya pikir gitu Bapak Ibu. Wah itu. Nah, jujur Bapak Ibu, ketika itu kalau diomongin soal uang, soal materi itu kayaknya buat saya enggak ini gitu loh, enggak tertarik. Ya gimana enggak Bapak Ibu, omset udah ratusan juta, modal udah miliaran. Alhamdulillah untuk soal kehidupan saya udah berada di posisi yang lumayan gitu Bapak Ibu. Jadi pergi-pergi untuk menikmati yang first class itu ya, pergi dengan gubernur, dengan para jajaran itu saya udah pernah nikmatin gitu loh. Jadi kalau untuk materi ini rasanya enggak gitu. Tapi benar ternyata saya tuh butuh suatu yang mengembangkan diri saya gitu. Oh dari Netpi itu saya akhirnya melihat respect, wih bisnis ini berarti membangun mental para pelakunya, distributornya itu. Nah akhirnya saya ketagihan Bapak Ibu dengerin itu. Saya selesai itu, besoknya saya pinjam lagi. Saya kalau minjem nggak mau satu Bapak Ibu, langsung 4, langsung sampai wanita kewalahan. Jangan banyak-banyak, nanti ini apa tuh namanya, nanti aku kehabisan katanya gitu. Nah di situ Bapak Ibu. Nah akhirnya momentum saya dapat. Nah artinya apa Bapak Ibu? Jadi mungkin nanti Anda juga akan mengalami prospek yang mungkin seperti saya Bapak Ibu. Nah itu pinjemin Netpi Bapak Ibu. Ya, jadi manfaatkan Netpi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu, terus akhirnya saya intinya positif ya kan, positif. Tapi ya biasalah masih sibuk, nggak punya waktu untuk jalankan, masih belum mau presentasi dan sebagainya. Nah sampai akhirnya Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa saya. Ada sebuah momentum yang membuat saya jadi klik, betul-betul klik ya. Nah waktu itu kebetulan seminggu yang lalu itu saya baru pulang dari Brunei dan Malaysia
dan Singapura untuk pameran Bapak Ibu. Jadi yang namanya 3 negara itu buat saya udah kayak sebulan 2 bulan sekali itu ke sana. Terus Bu Anita, Mbak, ini minggu depan ada acara pembagian reward di Malaysia, dia bilang gitu. Wes, Mbak Rina kan pengen tahu nih perusahaannya seperti apa. Ini nanti buktinya Mbak, memang betul nanti akan ada dibagi reward di sana, dia bilang gitu. Aduh kamu ini, aku tuh kan baru dari sana, Mbok ngajak itu ke Eropa kayak kemana gitu ya, gaya. Terus udah gitu, nggak mau ke situ gitu. Terus beliau tetap follow up. Oh salah Mbak, udah gini deh gini, anggap aja ini untuk kita jalan-jalan bertiga, dia bilang gitu. Kapan kita kan nggak pernah kan jalan bareng-bareng, katanya gitu. Terus tak pikir, iya juga ya, kenapa enggak kalau kita bareng-bareng bertiga gitu kan. Nah di situ akhirnya saya mau Bapak Ibu. Tapi kan sayang biayanya berapa, saya bilang gitu. Terus lo gini aja, Mbak Rina kan dapat bonus dari situ katanya gitu, dapat kebetulan Bapak Ibu, saya memang gak sadar Bapak Ibu, dari pembelanjaan produk saya itu saya sering dapat bonus. Kadang 300, kadang 400, kadang pernah 750 gitu kan. Tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah cashback Bapak Ibu. Ya, karena saya pakai produk dan saya pernah mengenalkan kepada teman saya beli, saya dapat bonusnya. Nah Bu Anita bilang, wes pakai aja itu gitu. Oh gitu ya, ya udah akhirnya kita berangkat Bapak Ibu ke sana. Dan di sanalah Bapak Ibu rasanya saya malu banget gitu. Ternyata wah perusahaannya besar sekali dan memang buktinya ada nyata 300 mobil mewah dibagikan untuk orang distributor dunia. Dan yang menarik Bapak Ibu, distributor Indonesia itu juga kebagian 30 unit dapat. Dan yang saya kagum itu apa? Latar belakang penerima yang dari Indonesia itu loh Bapak Ibu. Ya ampun Bapak Ibu macem-macem. Masih mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada PNS gitu loh. Saya pikir ya ampun kok gampang banget ya jalankan bisnis ini. Wong saya udah pengalaman bisnis, kemudian ngeluarin modal sedemikian besar, nggak bisa sukses kok mereka bisa secepat ini gini. Ini kalau nggak memang bisnisnya bagus, perusahaannya bagus, pasti bukan karena distributornya yang hebat, itu aja saya mikir, ya gitu. Waduh, nah di situ akhirnya saya terbuka Bapak Ibu. Ya, wah di sana saya heboh Bapak Ibu, foto-foto pakai gini. Adik-adik saya ketawain aja, lihat-lihat Mbak Rina itu yang dulunya jaim sekarang paling heboh Bapak Ibu ya. Nah terus di sana itu Bapak Ibu, saya juga ngelihat banyak sekali pelajaran positif tadi. Waduh, ternyata betul-betul bisnis ini merubah kepribadian seseorang. Yang saya benar-benar kagum itu sikap yang dimiliki oleh Bu Hida. Waktu itu Bapak Ibu di acara besar itu di hotel di Malaysia, saya tuh duduk Bapak Ibu di sebuah kursi gitu. Ternyata ada seseorang yang ngusir saya. Mbak, jangan duduk situ. Itu tempatnya Bu Hida sama Pak Doni. Saya langsung, ya ampun ini kenapa? Saya pikir aku ini kakaknya gitu kan ya. Kok diusir-usir? Dia dipanggil Bu, saya dipanggil Mbak. Waduh tapi saya jadi respect Bapak Ibu. Ini bisnis ini luar biasa dan ternyata upline saya ternyata Hida meskipun dia adik bungsu ternyata dia punya bisnis besar. Wah di situ saya langsung, waduh saya rasanya malu gitu Bapak Ibu ya. Nah udah pulang dari sana Bapak Ibu, saya mulai banyak bertanya gitu kan ke Bu Anita tentang benar nggak sih bisnis ini, kemudian bagaimana caranya seperti itu. Bu Anita bilang, Mbak, masa sih gak percaya aja sih? Apa nggak lihat itu perubahan yang terjadi pada rumah tangganya Hida sama Doni? Lihatin, dia barusan menikah, belum setahun, tapi lihat perubahannya, perubahan sikapnya yang pasti. Terus secara finansial, kan tahu di rumahnya itu Bapak Ibu udah, pokoknya ada barang-barang elektronik yang bagus-bagus gitu. Kan saya tahu dari mana mereka itu income kalau nggak dari sini. Bu Anita meyakinkan saya, nggak lihat perubahannya. Tak pikir iya, saya baru sadar, iya ya gitu. Udah akhirnya Bapak Ibu pulang dari Malaysia tadi konferensi, saya mulai mau datang ke pertemuan-pertemuannya ya. Nah kemudian saya mulai mencoba untuk home meeting, mencoba untuk presentasi. Nah ini juga melalui proses Bapak Ibu, ya kan ego gitu kan ya. Kadang masa sih saya biasanya ngajuin tender yang sekian-sekian gitu, harus home meeting, kemudian ngundang ibu-ibu yang pakai daster-daster gitu. Kemudian saya sendiri juga gengsi kan kalau ditolak segala macam. Tapi itu proses gitu.
Nah prosesnya ya lucu, kadang saya bikin home meeting dengan cara yang salah gitu kan. Kan malu kan masa ngundang orang nggak pakai sugu-suguan gitu kan. Jadi saya bikin apa Bapak Ibu, pokoknya ada makanan, ada kue-kue kayak gitu. Terus mereka datang dengan apa, ibu-ibu itu dikirain saya bikin acara pesta gitu ya, sama anak-anaknya. Wah Bu Anita presentasi sampai capek, nggak ada yang dengerin. Mereka pada bingung dengan anak-anaknya dan makan-makan kayak gitu. Gagal, nggak ada yang join gitu. Kemudian saya coba home meeting dengan presentasi sendiri. Wih, saya kan orangnya paling takut kalau ngomong dengan ngadepin orang gitu ya. Nah, waktu itu, Nit pokoknya aku nggak berani home meeting loh ya, aku nggak berani presentasi, pokoknya yang presentasi kamu, dia bilang gitu. Ya, dia bilang gitu. Akhirnya ngundang beberapa orang, hanya 4 orang sih, 3 orang itu sepupu saya, yang satu adalah tetangga. Sudah gitu, itu terus saya belajar kan, kalau buka, kan saya yang buka, nanti ngomong gini-gini gitu. Terus ternyata acara dimulain kan pakai papan tulis Bapak Ibu dulu itu. Sekarang sih enak, Anda pakai flip chart tinggal buka-buka aja. Dulu saya ada buku, ada papan tulis, spidol, gambar tulang dan sebagainya gitu. Terus udah gitu, nah acara belum mulain tapi udah duduk, Bu Anita langsung buka. Bapak Ibu, ini acaranya santai, ini akan dijelaskan sebuah peluang usaha dan informasi tentang kesehatan. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Rina. Kaget saya Bapak, ditodong langsung. Lah saya kan nggak siap, saya kan belum bisa presentasi gitu kan. Waduh, karena sudah disebutkan gitu ya, mau nggak mau Bapak Ibu, saya presentasi, tapi tengah-tengah saya berhenti, langsung tak kasihkan lagi Bapak Ibu ke Bu Anita kayak gitu. Wah, kebayang kan? Artinya orang yang takut ngomong ditodong Bapak Ibu. Tapi saya sekarang bersyukur, ini jadi cerita indah dan lucu buat saya ya. Coba dulu nggak ngalamin. Ya artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda ini masih baru atau masih belum ngerti, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya apa yang dikatakan oleh upline Anda itu Anda terima aja, Anda terima kasih. Mungkin sekarang terasa tidak menyenangkan, tapi suatu saat Anda akan sangat berterima kasih kepada upline Anda. Ya mohon aplaus kepada orang-orang yang mengundang Anda Bapak Ibu. Nah, akhirnya singkat kata semangat ya, semangat gitu. Mulai ada grup gitu kan. Tapi ya gitu, ini memang bisnis unik dan butuh proses gitu ya. Yang namanya sebetulnya yang dibangun di bisnis ini itu adalah diri kita Bapak Ibu. Bukan orang lain gitu. Jadi ini menarik sekali, bisnis yang membangun pribadi setiap individunya gitu. Bisnis ini adalah ujungnya itu sudah jelas gitu loh. Kalau kita konsisten aja, kita lakukan aja pekerjaan kita ini, itu pasti nanti suatu saat kita akan jadi bintang 8, kita akan dapat passive income, dapat reward gitu. Karena apa? Karena akumulasi kan. Mana ada bisnis yang sesimpel ini gitu loh Bapak Ibu. Anda kerjain, Anda dikerjain dengan benar, Anda akan cepat. 1-2 tahun Anda jadi bintang 8. Anda santai ya enggak apa-apa, enggak akan hangus, enggak akan rugi gitu. Terus Anda jalan kemudian Anda berhenti lagi, ya enggak apa-apa. Anda nanti pas kepengen jalan lagi ya tinggal ngelanjutin. Gitu Bapak Ibu. Ya ini bisnis ini pokoknya selama Anda tidak berhenti Anda pasti akan nyampe di tujuan. Itu konsep bisnis ini. Nah akhirnya Bapak Ibu dengan kondisi grup yang terseok-seok, saya tetap dimotivasi Bapak Ibu sama upline. Ya, kebayangkan udah bintang 5, udah mulai sok leader tapi nggak ada grup. Ya, nah, kayaknya ada yang kesindir ya. Nggak apa-apa. Yang punya downline seperti itu jangan dimusuhi. Ya, yang sekarang sedang mengalami itu Anda bertahan aja. Ya, nah, kendala yang terbesar saya itu adalah ketika saya menghadapi lingkungan terdekat saya, Bapak Ibu. Ya, katanya bisnis ini siklusnya saat kita pertama adalah siklus menolak, ya, menolak. Dan itu sudah saya lewatin. Setelah itu adalah siklus menggila itu semangat, semua orang kepengennya dipresentasi gitu ya. Dan saya sedang di fase itu saya mendapat banyak kendala Bapak Ibu. Lagi semangat-semangatnya, suami Bapak Ibu, kamu itu ngapain sih? Kok pulang sore-sore kayak gini, nggak capek ta? Emang kamu nggak ini kurang ta? Dia bilang gitu. Dia nggak tahu Bapak Ibu kondisi perusahaan saya. Terus mau ngejar apa? Dia bilang gitu. Terus ada satu kata-kata teman saya, sahabat saya yang juga bilang, alah kamu itu lo ngejar apa sih? Dibilang saya itu matre Bapak Ibu. Ketika karena saya kan habis dari kantor gitu ya, sore saya home meeting gitu. Nah suami saya sempat
mau mulai mencuri impian saya. Kamu tuh mau ngapain gitu kan. Udah, tapi saya kan tetap semangat nih Bapak Ibu. Upline selalu memotivasi. Sampai rumah udah semangat, suami gembosi gitu ya. Nah, itu dulu Bapak Ibu suami saya. Tapi nanti sekarang enggak, nanti tak ceritain nih ya. Nah terus udah gitu, itu. Terus akhirnya saya kan tetap semangat. Pak aku ini udah bintang 5, aku ini mau ngejar bintang 6, saya bilang gitu. Yaudah kalau kamu memang tetap bersikukuh, kamu boleh jalanin, tapi pokoknya saya nggak mau urusan rumah tangga terbengkalai. Anak-anak tetap kamu harus yang nganter. Kemudian kamu harus udah sampai rumah waktu saya udah pulang dari kantor, dia bilang gitu. Udah gitulah, saya home meetingnya gimana? Ya udah pokoknya kamu pulang dulu. Nanti setelah itu home meeting setelah pulang ke rumah. Padahal Bapak Ibu, rumah saya dari kota itu jauh Bapak Ibu. Padahal home meetingnya di kota, jadi kebayangkan nggak efisien banget gitu loh. Tapi ya kata upline saya, nggak apa-apa Mbak, hidup mau sukses itu harus ada pengorbanan, harus ada diperjuangkan. Katanya gitu, nggak apa-apa, toh kerja seperti ini sementara, dia bilang gitu. Bayar harganya. Oh gitu ya, ya udah. Akhirnya saya turutin Bapak Ibu. Saya nggak ingin bangkang dari suami. Wah memang butuh kerja keras Bapak Ibu ya. Ini buat ibu-ibu, kalau Anda sudah berhasil Anda luar biasa Bapak Ibu. Karena Anda melakukan kerja ganda Bapak Ibu. Ya, tetap sebagai seorang ibu, tetap sebagai wanita karir yang itu sangat membantu suami ya. Nah kemudian akhirnya Bapak Ibu udah saya bisa sampai bintang 6 ya. Nah udah sampai bintang 6 nih, suami saya ada lagi Bapak Ibu. Kan saya semangat nih, suami saya bilang gini, emang berapa sih kamu itu bonus dari sini gitu kan. Kan saya tunjukin marketing plan-nya. Ya udah kalau kamu memang bisa mendapatkan seperti yang ada di marketing plan, ya udah oke gitu. Emang berapa sih? Dia bilang gitu, suami saya sombong. Udah pokoknya kamu boleh jalanin ini kalau hasilnya itu sepadan, dia bilang gitu. Sepadan tuh berapa Pak? Ya paling enggak samalah dengan gaji saya. Hah? Saya gitu Bapak Ibu. Padahal kan beliau kerja di sebuah perusahaan itu sudah 15 tahunan Bapak Ibu. Harus sama gitu. Waduh akhirnya saya datang ke upline. Nit ya apa ini? Saya ditantang sama Mas Faris, boleh ngelanjutin kalau bonusnya gini, katanya sepadan gitu loh, sepadan dengan kerjamu. Enggak apa-apa Mbak, kan bisa banget ya Mbak Rina, harusnya bisa lebih dari itu. Wong ini marketing plan-nya jelas, udah kerja lebih banyak lagi aja. Oh gitu ya, iya wes saya tak bantu. Akhirnya Bapak Ibu udah saya buktikan. Suami saya bilang, ya udah coba buktiin. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang kita tuh butuh ditantang kayak gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya wah dengan kerja keras, saya bisa membuktikan Bapak Ibu. Wah di situ suami saya benar-benar heran, kagum gitu loh ngelihat kegigihan saya gitu ya. Wah, akhirnya dari situ Bapak Ibu saya lumayan bisa nyicil mobil sendiri. Tadi yang saya lihat kan itu adalah hasil jeripaya saya sendiri dari bonus-bonus Tiansi Bapak Ibu. Seperti itu ya, alhamdulillah. Nah ini buat ibu-ibu nih, mungkin Anda sekarang sudah dapat dari suami dan sebagainya. Nah kalau bisa dari prestasi Anda kenapa enggak Bapak Ibu? Ya itu lebih membanggakan soalnya. Ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu seperti itu. Terus akhirnya saya ngejar kan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya punya sponsor yang luar biasa. Beliau selalu menunjukkan arah-arahnya yang tepat karena beliau juga betul-betul komitmen dengan Unicore. Ya, ayo Mbak Rina kejar. Pokoknya Mbak Rina kejar Excel. Dia bilang gitu. Kalau Excel tuh enak Mbak. Kita udah di posisi yang aman. Dia bilang gitu. Secara bonus juga bagus. Dia bilang gitu. Dan yang penting jalan-jalan ke luar negerinya itu tadi Bapak Ibu ya. Nah kalau pengen dapat reward kejar Excel, dia bilang gitu. Waktu itu saya udah bintang 7 Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu bintang 7. Bintang 7 kan kebetulan upline saya ini nerima reward semuanya di bintang 8 Bapak Ibu. Jadi beliau tahu udah Mbak Rina bentar lagi ini bintang 8. Jadi mau nggak mau Mbak Rina mesti mulai nambah konsentrasi untuk kesini kalau kepengen dapat reward, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya saya kerja keras. Terus saya konsultasi sama Pak Doni, Don gimana nih Don ya, aku dilema, bentar lagi bintang 8 ngejar reward. Tapi bisnis ini gimana? Ya udah Mbak, sayang loh, pengalaman kita itu bintang 8 bisa banget terima reward. Kalau gitu perusahaan ya mending harus ada yang diprioritaskan katanya gitu. Coba bisnisnya ini maksudnya didelegasikan kepada karyawan gitu. Akhirnya saya teachable Bapak Ibu, saya delegasikan perusahaan kepada karyawan. Dan ternyata memang bisa Bapak Ibu seperti itu. Saya fokus ke Tiansi ya.
Akhirnya bintang 8, saya ngejar bintang 8 Bapak Ibu, dan saya kejar peta aset unicornnya. Alhamdulillah upline saya terima reward di bintang 8. Bu Anita juga seperti terduplikasi seperti Pak Doni, beliau juga terima reward di bintang 8. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga akhirnya terima reward di bintang 8 Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, saya melihat ini bisnis kok aneh gitu ya. Saya melihat banyak sekali hal positif yang saya dapatkan di lingkungan positifnya itu loh Bapak Ibu, yang saya dapatkan di usaha ini. Ya, kalau ngomong jalan-jalan ke luar negeri itu rasanya udah nggak asing buat saya ya, dengan bisnis konvensional saya. Tapi saya merasakan hal yang berbeda ketika kita ke luar negerinya itu dengan orang-orang Tiansi Bapak Ibu, dengan orang-orang unicorn gitu. Kok bisa gitu loh, orang lingkungan kita tuh nggak pernah mengeluh, nggak pernah komplain, dan sangat menghargai orang. Kalau saya ikut dengan yang dulu-dulu itu Bapak Ibu, waduh, kita tuh selalu di posisi yang kayaknya rendah gitu loh Bapak Ibu. Ada apa dikit komplain, ada apa dikit nyalahin orang. Nah di sini enggak gitu. Nah itu yang saya, ya ampun, ini kok lingkungan yang sangat luar biasa. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kalau Anda bergabung di usaha ini, itu sebetulnya Anda jangan hanya berpikir bahwa Anda akan dapatkan materi aja. Enggak. Karena di sini kita akan dapatkan enggak hanya sekedar materi Bapak Ibu. Nilai-nilai pelajaran hidup yang jauh lebih berharga Bapak Ibu dibanding dengan sebuah materi. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ya jadi prosesnya seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ya saya juga mensyukurin bahwa usaha konvensional saya memberikan hasil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata betul-betul kami sudah tidak bisa mempertahankan bisnis kami. Ya, wah, ini kalau tidak segera dibenahin bakal hancur gitu. Akhirnya kami harus menutup satu persatu cabang kami. Karena utang sudah waduh luar biasa Bapak Ibu ya. Udah MM-an, satu persatu aset yang kami milikin itu harus kami lempar gitu. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Apalagi buat ibu saya Bapak Ibu. Karena beliau yang membangun bisnis ini, tapi gimana lagi gitu loh. Karena kalau enggak ini taruhannya itu waduh kalau enggak penjara, kalau enggak waduh ngeri deh pokoknya Bapak Ibu. Karena banyak teman-teman rekan kami yang pengusaha-pengusaha juga itu kasusnya seperti itu Bapak Ibu. Sekarang udah ganti KTP, anaknya di mana, bapaknya di mana, ibunya di mana. Karena apa? Menghindarin utang polisi kayak gitu. Ada yang di penjara, wah pokoknya ngeri deh. Nah akhirnya kami bersyukur setelah kami punya bisnis ini, kami punya pegangan gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya kami bisa punya pilihan, kita mau tutup apa enggak gitu. Kalau dulu sebelum kita jalankan bisnis ini, enggak berani nutup kan Bapak Ibu, oh gimana ini harus dipertahankan. Tapi kalau sekarang ya kita udah lebih nyaman karena kita sudah punya Tiansi Bapak Ibu yang sudah bisa memberikan penghasilan yang luar biasa kepada kami. Nah bayangkan Bapak Ibu, sebuah bisnis yang dibangun puluhan tahun, yang dibangun dengan modal yang sangat besar, ternyata karena nggak ada sistem, akhirnya bisa hancur satu persatu Bapak Ibu. Itu ironis sekali. Tapi bandingkan dengan bisnis ini, kita membangun bisnis ini itu nggak kurang dari 5 tahun Bapak Ibu sejak kita menjadi bintang 8. Memang nggak ideal ya, harusnya bisa lebih cepat. Tapi buat saya, itu jauh percepatan yang luar biasa Bapak Ibu, dibanding dengan bisnis konvensional. Ya, jadi maksud saya Bapak Ibu, kalau toh Anda sekarang punya bisnis atau sedang punya profesi apapun Bapak Ibu, latar belakang Anda, intinya kerjakan bisnis ini sekarang Bapak Ibu, jangan tunda, jangan tunda. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan Bapak Ibu. Ya, Bu Anita bagus sekali selalu mengatakan, Mbak, bisnis ini itu ibaratnya kita itu sedia payung sebelum hujan. Kita itu menggali sumur sebelum kita kehausan. Ya udah, gali aja sumur itu. Nanti kalau airnya keluar, kita haus, kita tinggal minum. Tapi kalau kita haus tapi belum punya sumber mata air, kan berat sekali Bapak Ibu, gitu. Tapi Mbak, misalnya Mbak udah sukses, Mbak enggak dahaga, Mbak menggali sumur, airnya mengalir deras, Mbak sedang enggak haus, ya enggak apa-apa. Air yang mengalir tadi bisa Mbak bagikan kepada orang-orang yang lewat. Itu konsepnya Bapak Ibu. Wah iya ya. Jadi kalau saya berpikir saya egois, mungkin saya enggak akan mau menjalankan usaha ini. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Saya mempunyai karyawan itu ada 100-an lah ya.
Apalagi kalau mau Ramadan itu bisa melipat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu banyak sekali karyawan saya yang sudah ikut 15 tahun, puluhan tahun. Saya melihat kehidupan mereka itu biasa-biasa aja Bapak Ibu. Beli sepeda motor aja belum bisa, rumah masih tetap ngontrak. Kayak gitu. Saya rasanya kok nggak adil banget ya. Mereka kerja keras buat saya bayar. Tapi begitu saya ini punya keuntungan yang besar, apakah sepadan saya memberikan buat mereka? Tapi coba Bapak Ibu bisnis ini, dari usaha ini saya sangat terharu. Saya bisa dekat dengan orang-orang yang ada di pelosok grup-grup saya yang saya tadinya nggak kenal. Yang mereka berubah hidupnya dari yang hanya seorang penjual daster, seorang bapak loh, penjual daster kemana-mana hanya naik sepeda, akhirnya sekarang bisa naik sepeda motor. Dari seorang tambal ban yang dulunya preman, sekarang bisa pakai jas, bisa jadi MC. Itu luar biasa, karena bisnis ini Bapak Ibu, menolong orang, menginspirasi orang. Iya, jadi saya bilang sama karyawan saya, udahlah, kalau kalian ingin sukses menjadi seperti saya seorang direktur perusahaan ini, mungkin kalian gak akan bisa. Karena butuh modal, butuh segala macam. Tapi kalau kalian ingin sukses menjadi seorang Afrina, seorang bintang 8, kalian bisa, saya bilang gitu. Ayo kita semua jalankan bisnis ini, jalankan Tiansi, saya bilang gitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dari beberapa karyawan saya, ada yang sekarang bintang 5, ya, ada yang bintang 4 seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi mereka masih punya pegangan kalau sewaktu-waktu mereka mau jalankan, mereka sudah punya modalnya Bapak Ibu, seperti itu. Ya, akhirnya ya banyak sekali perubahan ya yang terjadi Bapak Ibu di dalam usaha ini. Tidak hanya materi, betul itu Bapak Ibu ya. Dan saya bangga sekali Bapak Ibu, bisnis ini saya bilang adalah untuk kita berbagi dengan sesama Bapak Ibu. Ya, karena nggak semua orang seberuntung kita. Kalau Anda sekarang sedang beruntung Bapak Ibu, Anda tetap kerjakan bisnis ini. Karena apa? Ini bagus untuk inspirasi orang banyak Bapak Ibu. Apalagi kalau sekarang Anda ini butuh uang Bapak Ibu, kerjakan usaha ini Bapak Ibu. Karena dari sini banyak sekali orang yang finansialnya berubah Bapak Ibu. Ya, ya. Ini lingkungan positif Bapak Ibu yang saya dapatkan dari usaha ini. Ya, bayangkan kondisi kami terpuruk, jatuh betul-betul jatuh. Rumah apa semuanya kami akhirnya jual lagi Bapak Ibu hanya untuk membayar hutang. Dan sampai sekarang memang hutang belum terkikis Bapak, belum habis. Tapi alhamdulillah sudah bisa mulai sedikit-sedikit habis Bapak Ibu. Dan insya Allah targetnya nanti tahun ini harus habis. Ya. Nah, ibu-ibu banyak yang bekerja, mereka bekerja banting tulang. Dan biasanya sumber pertengkaran, sumber percekcokan itu pasti juga masalah finansial Bapak Ibu. Ironis sekali. Nah, kita sekarang punya peluang bisnis ini Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama sukses, kita sama-sama membayar hutang-hutang kita yang melilit itu Bapak Ibu melalui usaha ini. Ya. Nah, kemudian ini saya bersyukur Bapak Ibu bisnis ini tidak memandang strata Bapak Ibu. Ya, di grup saya banyak sekali latar belakang yang macam-macam. Ya, ada kelompok yang sangat jet set Bapak Ibu. Mungkin secara finansial wah udah mapan banget. Kalau liburan aja ke luar negeri dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka menjalankan bisnis ini karena mereka mempunyai visi yang sama dengan kami, dengan Unicorn. Ya. Jadi itu adalah grup-grup kami yang para intelek Bapak Ibu, S2, S3 kayak gitu. Kalau nggak menjalankan bisnis ini mungkin saya nggak akan bisa masuk ke lingkungan-lingkungan akademis seperti itu Bapak Ibu. Tapi di satu sisi saya juga punya grup-grup yang sangat kasihan Bapak Ibu. Ya, yang secara finansial itu sangat minim gitu. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang tentara Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau home meeting atau apa gitu masih pakai sepatu bot, pakai baju doreng. Kalau ngomong konsultasi, siap Bu, siap-siap laksanakan. Macam-macam Bapak Ibu. Senang sekali ngelihat lingkungan yang beraneka ragam. Dan itu luar biasa. Itu satu kehidupan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali yang lingkungan positif yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu salah satu contohnya ya pembelajaran di Unicorn Bapak Ibu. Saya mengelola bisnis itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Banyak seminar-seminar yang sudah saya ikutin. Tapi aplikasinya itu enggak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi dulu ibu saya untuk melatih saya supaya saya ini enggak minderan, supaya saya itu berani menghadapin karyawan, berani ngadapin customer, itu saya sampai dileskan yang public speaking lah, yang
kepribadian, John Robert Power dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi ya nggak ada hasilnya. Ibu saya tujuannya bagus, mengeluarkan uang sampai puluhan juta kayak gitu ya supaya saya berubah. Tapi ya nggak berubah Bapak Ibu ya. Tapi justru saya merasa berubah di usaha ini. Coba kalau Anda di Unicorn Bapak Ibu, nanti akan ada pembelajarannya kan. Anda kejar Core Leader, Anda ikut satu pembelajaran yang namanya Core Leader Plus, kemudian Agile Life dan sebagainya Bapak Ibu. Dan itu adalah pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi waduh wes enak sekali Bapak Ibu di usaha ini Anda udah mendapatkan banyak hal ya. Nah kemudian ini perubahan-perubahan yang terjadi Bapak Ibu, saya senang sekali di bisnis ini, di pertemuan-pertemuan Unicorn itu acara-acaranya ya itu tadi ya main ya game gitu ya. Jadi memang bisnis network marketing itu adalah bisnis yang unlimited Bapak Ibu, jaringan network. Zaman sekarang itu harus menjalankan bisnis network marketing Bapak Ibu. Saya pernah datang ke sebuah seminar umum loh Bapak Ibu, bukan seminarnya Tiansi. Dan itu pembicaranya juga pembicara internasional yang beliau bilang kalau Anda bekerja tanpa menggunakan network, maka itu belum bekerja, katanya gitu. Kalau bekerja ya harus membangun jaringan. Lah kita ini beruntung Bapak Ibu sudah berada di bisnis jaringan ini. Apalagi kemarin Mr. Lee, pemimpin perusahaan kita, itu sudah menginformasikan Anda distributor jangan khawatir, katanya bilang gitu. Kalau sekarang banyak tumbuh yang namanya MLM, ya nggak apa-apa, memang eranya itu era network marketing, itu ada salah satu strategi pemasaran Bapak Ibu. Tapi pilihlah network marketing yang memang sudah settle, yang memang sudah terbukti. Nah bayangkan besok ini Bapak Ibu, Anda distributor Tiansi akan dimanjakan lagi. Anda nggak perlu nunggu reward itu di bintang 8 dan seterusnya. Di bintang 5, 6, 7, 8 Anda sudah dapat reward Bapak Ibu. Nah kabar baik Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu Anda bisa ngejar yang namanya motor, mobil, seperti itu. Enak sekali toh Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, saya senang menjalankan usaha ini karena apa? Saya menceritakan ini bukan untuk sombong-sombongan Bapak Ibu. Kalau dulu sebagai seorang pengusaha, saya cerita harta saya, apa saya, bisnis saya, itu mungkin buat Anda ini sok banget gitu loh. Apa hubungannya dengan saya gitu kan. Tapi kalau sekarang saya cerita, itu tujuannya kalau saya bisa, Anda itu pun juga bisa gitu loh. Kenapa para leader-leader Bapak Ibu, beliau antusias menceritakan kesuksesannya, perolehannya. Itu bukan sombong Bapak Ibu. Itu karena beliau tuh mendapatkannya itu dengan cara yang gampang, yang mudah diduplikasi, yang Anda juga bisa gitu. Ya Bapak Ibu intinya kita ini harus hidup hanya sekali, harus bermanfaat Bapak Ibu untuk orang banyak ya. Banyak sekali impian-impian yang sudah mulai bisa kami wujudkan Bapak Ibu melalui bisnis ini ya. Ini ketika kami lolos DHU umroh itu hal yang sangat nggak bisa kami lupakan Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini Anda bisa lakukan sekeluarga dengan teman seperjuangan, teman sealumni, kemudian atau dengan siapa aja Bapak Ibu. Dulu waktu kami nggak menjalankan usaha ini, kami hidup sendiri-sendiri. Mungkin sukses ya sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu. Kami masing-masing alhamdulillah udah pernah umroh Bapak Ibu sebelum ini. Nah tapi kemarin umroh dari Unicorn itu benar-benar berkesan luar biasa Bapak Ibu. Kami di sini sengaja minta sekamar itu bertiga. Ya kita pokoknya sekamar ya gitu kan. Kita mau reunian. Ya ini adalah foto-foto kami ke luar negeri, wah senang banget ya. Dan ini yang sini ini adalah foto dengan grup waktu di mana? Hong Kong kalau nggak salah. Jadi setiap tahun kita pasti jalan-jalan ke luar negeri, bahkan setahun itu bisa sampai 2-3 kali loh Bapak Ibu ya. Nah mungkin sekarang Anda yang belum pernah ke luar negeri, apa sih aku nggak kepengen. Jangan salah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu satu saat Anda kalau ikutin PAU Anda terpaksa Bapak Ibu. Dan kalau Anda udah ke luar negeri Anda akan ketagihan Bapak Ibu. Karena sebetulnya bumi ini diciptakan itu nggak hanya Palembang toh, kasihan deh masa di Palembang aja. Ada Singapura, ada Australia gitu loh Bapak Ibu. Itu harus Anda nikmati, itu menikmati kebesaran Tuhan Bapak Ibu. Dan Unicorn sudah menyediakan sarananya itu untuk Anda. Ya. Dan ini alhamdulillah saya bersyukur kita bekerja berjuang bersama-sama. Ada 2 downline saya yang juga sudah mendapatkan reward ya, Ibu Dini dan Dr. Yala Dewi. Saya bersyukur banget Bapak Ibu. Nah 2008 saya ngejar reward, hanya sekejar kepengen Bapak Ibu.
tapi nggak sungguh-sungguh, masih ada keraguan dan ketidakyakinan gitu. Akhirnya lewat Bapak Ibu, 2008 saya nggak terima reward. Nah, padahal saya udah beberapa kali ngelihat orang penerima reward, sempat diejek sama Bu Ida, wah jangan sampai Mbak, masa malu-maluin nih, kita upline sudah memberikan contoh kok, Mbak nggak dapat juga. Tahun 2009 harus dapat. Nah di situ Bapak Ibu, saya mulai terusik gitu ya. Ya aku harus dapat, aku harus dapat. Tapi Bapak Ibu, yang namanya suatu perjuangan saat kita tuh mengejar, itu pasti ada aja halangannya. Selalu ada masalah. Itu memang ujiannya Bapak Ibu. Sama dengan Anda mau naik kelas. Ketika Anda mau naik kelas dari SD ke SMP, Anda harus melalui ujian. Dan jangan pernah berharap bahwa ketika Anda ngejar jalannya mulus, enggak. Kan banyak nih orang yang, iya aku sih pengen, tapi ini loh, sebentar kok anakku sakit, ini pembantuku lagi pulang, selalu ada alasan kan. Nah memang itulah yang terjadi. Jadi kalau udah terjadi kendala-kendala, ya itu berarti yes, berarti habis ini Anda lulus Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi dengan saya ngejar reward Bapak Ibu. Waktu ngejar reward itu, saya konsultasi sama upline, katanya strateginya seperti ini. Nah, kerjakan kaki ini, katanya gitu. Nah pas saya ngerjakan kaki itu tersebut Bapak Ibu, orang tersebut, leader itu sebenarnya leader yang bagus. Tapi pada saat itu saya sedang ngejar, beliau itu sedang sibuk konvensionalnya, nggak bisa diganggu gugat. Rasanya Bapak Ibu sedih, sempet down. Gimana padahal waktu itu kualifikasi udah semakin dekat kan. Nah terus akhirnya, tapi enggak apapun, ini adalah bisnisku, ini aku harus perjuangkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah akhirnya tanpa beliau, ini bisnisku. Jadi saya terpaksa turun Bapak Ibu ke kedalaman. Kurang dua bulan kalau nggak salah, itu current masih kurang sekian ratus juta. Waduh, dan di saat kita benar-benar ngejar tuh Bapak Ibu, kita kerja keras, itu pasti akan terjadi suatu titik di mana kita akan pasrah Bapak Ibu. Iya kan, udah ngejar tapi kok kayaknya nggak mungkin. Tapi selama kita tetap kejar terus, itu pasti akan ada keajaiban. Di situ kita pasti akan semakin semeleh, orang Jawa tuh bilang semakin pasrah gitu. Ya Allah wis terserah, pokoknya aku berusaha aja. Nah itu Bapak Ibu. Nah benar-benar, waktu kualifikasi sudah mepet. Dan secara perhitungan kita kan berstrategi kan. Kaki ini, yang digolkan kaki ini gitu. Udah kurang 2 minggu Bapak Ibu, kita fokus ke kaki ini. Ternyata Bapak Ibu, tiba-tiba gitu, suatu hari itu saya kedatangan seorang tamu, itu downline lama Bapak Ibu. Downline lama kedalaman banget yang saya juga udah lupa. Beliau datang, Bu ini saya bawa tetangga saya ini loh kepengen dijelaskan tentang Tianxi. Beliau bilang gitu, loh mau jelaskan Tianxi kenapa enggak ke leadernya? Karena ada leadernya yang ini Bapak Ibu, yang lebih dekat gitu loh, kenapa kok harus ke saya gitu. Iya katanya Bu itu lagi sibuk jadi suruh ke saya. Rasanya gondok saya Bapak Ibu ya, aduh suruh presentasi aja kok harus ke saya gitu kan. Nah terus udah saya terangkan, ternyata orangnya antusias Bapak Ibu. Nah beliau ternyata Bapak Ibu di detik terakhir Bapak Ibu, closing langsung bintang 5. Dan itu membuat strategi saya yang tadinya strategi ke sini itu semua berubah Bapak Ibu. Dan karena itulah akhirnya saya jadi terima reward Bapak Ibu. Luar biasa. Saya kalau inget itu, saya merinding. Ya Allah kok bisa ya. Jadi yang kita rencanakan ini kayaknya secara pikiran manusia ini yang bakal goal. Ternyata meleset Bapak Ibu. Itulah keajaiban Tuhan. Dan itu betul-betul Bapak Ibu, yang namanya keajaiban itu miracle itu terjadi di detik-detik terakhir. Seperti itu. Banyak sekali kisah-kisah yang miracle yang terjadi ya. Salah satunya waktu saya mau berangkat haji itu juga Bapak Ibu. Itu rasanya nggak mungkin Bapak Ibu. Saya waktu itu juga lagi nggak punya uang, tapi hanya saya punya keinginan dan tekad, ya Allah, saya ingin, saya mau berjuang untuk ini gitu ya. Dan saat itu kita saat betul-betul kepingin itu pasti kita akan berusaha berdoa mati-matian, kemudian berusaha memperbaikin diri kita sendiri, nggak berbuat dosa dan sebagainya, karena kan kita punya tujuan ya. Nah ketika kita fokus, itu betul-betul semua energi itu akan ikut mendorong kita untuk menuju ke situ Bapak Ibu. Dan itu tadi Bapak Ibu, wah secara akalnya manusia itu rasanya juga untuk berangkat haji yang tempo hari itu saya nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi karena kita punya keyakinan, belief, karena kita punya Tuhan. Dan kita hanya wajib untuk berusaha sekuat tenaga, karena Tuhanlah nanti yang akan memberikan hadiahnya buat kita. Ya.
Ya, intinya Bapak Ibu, kalau Anda jalankan aja, Anda pun akan mendapatkan sebuah kehidupan yang berkualitas. Ya, Bapak Ibu, ya intinya memang hidup ini tidak hanya sekedar materi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, bahwa kita hidup hanya sekali itu kita harus bermanfaat buat orang banyak. Saya menceritakan ini semua Bapak Ibu, tujuannya bukan untuk sombong-sombongan sekali lagi. Tapi ini adalah, mungkin ini sebuah peluang, sebuah jalan Bapak Ibu yang sudah ditunjukkan kepada Anda. Ya, untuk kita jalankan bersama-sama dan kita bersama-sama untuk menceritakan nantinya kesuksesan kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali usaha ini tidak hanya bicara materi, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Ya, ini adalah hal yang sangat menggembirakan saya ketika saya terima rewardnya Bapak Ibu. Kalau untuk sebuah mobil mewah, mungkin banyak orang yang bisa. Tapi ketika kita menerima sebuah penghargaan dan banyak orang yang ikut bergembira Bapak Ibu, bergembira, mensyukurin, memeluk kita, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka berharap mereka pun kelak yang akan meneruskan seperti kita juga. Ini yang tidak pernah saya habis pikir Bapak Ibu, ini kok bisnis kok luar biasa banget. Kita tidak hanya sukses sendiri Bapak Ibu, tapi kita sukses berjamaah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah foto-foto grup saya. Saya selalu terharu Bapak Ibu, kalau melihat wajah-wajah, grup-grup, wajah-wajah, mungkin Anda juga ini setiap kali saya datang ke acara Vision Seminar, banyak sekali orang-orang yang penuh harapan Bapak Ibu, penuh harapan untuk bisa merubah hidupnya, untuk bisa sukses dalam kehidupannya. Dan mereka mau berjuang, mungkin mereka bekerja, mereka berdagang, mereka menjadi guru, gak apa-apa, selama itu halal oke lakukan Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak bersama-sama dengan menjalankan usaha Anda lakukan juga Bapak Ibu bisnis ini dengan serius Bapak Ibu. Kalau Anda bisa mendapatkan kebaikan untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain juga, kenapa tidak Bapak Ibu? Karena sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang sekeliling kita. Kita ini harus kaya, karena kalau kita kaya, kita bisa membantu orang lain. Kalau kita susah Bapak Ibu, kita ngerepotin orang banyak. Nggak ingin kan kita merepotkan orang lain. Anda nggak punya uang, Anda hutang dengan tetangga, dengan orang tua, dengan saudara. Dan itu nggak enak Bapak Ibu. Dari grup saya melihat banyak sekali orang-orang yang penuh harapan. Ada seorang bapak muda yang anaknya lahir dengan tanpa anus, butuh biaya operasi banyak. Ada seorang ustadz yang sangat loyal, sangat spiritual, sangat dedikasi, tapi secara finansial rumahnya masih ngontrak, kemarin habis kebakar pula. Ya Allah, kasihan sekali Bapak Ibu. Banyak orang rumah tangga, seorang bapak yang berjuang untuk anaknya, terpaksa pisah dengan istrinya karena tugas kemana-kemana, tidak bisa melihat perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dan bisnis ini Bapak Ibu, sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa banyak sekali orang-orang yang dari latar belakang macam-macam akhirnya bisa berhasil dengan waktu yang gak terlalu lama Bapak Ibu. Ya, ini adalah foto-foto grup-grup saya. Saya berharap mudah-mudahan satu persatu Bapak Ibu, nggak hanya grup saya aja, tapi Anda semua Bapak Ibu. Anda nanti akan bertumbuh, Anda yang nanti akan datang ke kota Surabaya, ke Jakarta, men-sharingkan Bapak Ibu proses perjuangan Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah buah hati saya. Saya kalau melihat foto ini, selalu saya merasa bersalah Bapak Ibu. Agi, ini lucu sekali matanya, tapi saya rasanya punya dosa yang sangat besar kepada dia. Waktu dia masuk SD, pertama kali masuk sekolah Bapak Ibu, saya lupa tidak memesankan antar jemput Bapak Ibu. Dia dengan seragam barunya, dengan tas barunya, dia mau berangkat sekolah, nunggu jemputan Bapak Ibu di depan rumah. Sampai pagi, mulai pagi sampai jam 9 gak ada yang jemput. Akhirnya dia hanya melihat teman-teman yang lain dengan seragam barunya, senang-senang ketawa-ketawa, berangkat ke sekolah.
Tapi dia hari pertama itu terpaksa nggak sekolah karena nggak ada yang jemput. Karena saya nggak ada Bapak Ibu. Saya kerja sibuk ngurus perusahaan. Saya sedang pameran kemana-kemana. Sampai lupa Bapak Ibu, ada tanggung jawab besar yang harus saya lakukan. Saya nggak ingin Bapak Ibu ini terulang lagi. Dan saya tahu banyak sekali ibu-ibu yang ada di sini juga melakukan hal bekerja. Mungkin bukan sebuah kesengajaan, enggak Bapak Ibu. Ya tadi Bapak Ibu, karena terpaksa kita harus bekerja, terpaksa kita harus banting tulang. Sampai akhirnya melupakan momen-momen penting seorang anak Bapak Ibu. Dan sekarang saya tebus semua itu. Saya selalu sediakan waktu-waktu berkualitas buat anak saya. Saya senang sekali ketika mereka telepon, "Mah, aku lupa buku gambarku ketinggalan di meja belajar, tolong anterin ya." Wah siap, karena saya nggak harus ngantor, saya bisa anterin Bapak Ibu. Dan anak saya yang pertama, Yus, dia ini anak yang cerdas sekali Bapak Ibu, prestasinya luar biasa. Tapi mungkin dia menurun saya Bapak Ibu. Dia agak sedikit temperamental. Tapi saya nggak salahkan dia. Dia adalah anak yang baik, anak yang nurut. Cuman kadang-kadang kalau dia marah, saya suka flashback Bapak Ibu. Karena dulu sebelum di Unicorn ini saya orangnya temperamental, emosian Bapak Ibu. Karena stres, karena banyak pekerjaan, dari dikit-dikit saya marah. Kalau saya marah saya lampiaskan ke anak-anak saya. Dan itu akhirnya terekam Bapak Ibu di pikirannya. Bahwa kalau pengen apa harus dengan cara marah, bentak. Dan saya sangat menyesal sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu hati-hati dengan pendidikan anak-anak. Karena masa anak-anak itu adalah masa di mana dia merekam, melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jangan melakukan hal-hal yang negatif di hadapan anak Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu, apapun latar belakang Anda, pendidikan Unicorn membuat kita menjadi orang yang lebih baik Bapak Ibu. Seorang ibu akan diajarkan untuk membaca buku-buku positif. Secara tidak langsung beliau tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya yang boleh dan tidak boleh. Seorang bapak yang dulunya mungkin temperamental dan sebagainya, dengan sekolah di Unicorn Bapak Ibu, kita semua diarahkan untuk menjadi manusia yang baik, yang benar Bapak Ibu. Bapak Ibu, selalu ada kesempatan buat kita untuk merubah semua kesalahan kita Bapak Ibu. Dan inilah Bapak Ibu yang sekarang menjadi dambaan saya, keluarga saya. Suami saya adalah suami yang sangat baik Bapak Ibu. Dulu memang beliau kurang mendukung saya. Tapi Bapak Ibu, saya sangat bersyukur saya bisa seperti ini. Itu justru karena support beliau. Karena doa-doa beliau, karena arahan-arahan beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu, semua perolehan yang saya dapatkan ini, prestasi, reward, pengembangan diri, semua saya dedikasikan buat suami saya tercinta Bapak Ibu. Karena beliaulah Bapak Ibu, beliaulah tulang punggung keluarga kami, beliaulah sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin sekarang punya pasangan Bapak Ibu, niatkan Bapak Ibu menjalankan usaha ini adalah untuk membantu pasangan masing-masing Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah foto toko saya zaman keemasan Bapak Ibu. Saya bersyukur sudah pernah menikmati yang namanya kehidupan yang mungkin orang lain mengatakan mapan. Tapi ini satu persatu dari toko ini sekarang semuanya tutup, bangkrut Bapak Ibu, satu persatu. Dan sampai saat ini yang belum bisa ikhlas menerima adalah ibu saya. Saya bisa paham Bapak Ibu, karena beliau merintis usaha ini sejak beliau sudah bertahun-tahun, kurang lebih 20 tahun. Dan ini adalah usaha pertama beliau,
dari sebuah rumah yang dibangun dari hasil jerih payah menikah dengan ayah saya, Bapak Ibu. Dan kemudian sekarang harus tutup begitu saja. Bapak Ibu, kalau ingat ini saya rasanya merasa bersalah dengan ibu saya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan rezeki lain Bapak Ibu. Dan insya Allah mungkin kesedihan ibu saya sedikit demi sedikit terhapus Bapak Ibu, karena anak-anaknya sudah berhasil di usaha ini. Ya Bapak Ibu, kenangan kejayaan, ternyata itu semua semu Bapak Ibu. Memang semua ada mantannya Bapak Ibu. Tapi saya melihat Bapak Ibu di usaha ini, kalau Anda berhasil Bapak Ibu, Anda akan tetap dikenang Bapak Ibu. Anda akan tetap dihargain. Apalagi nanti dari usaha ini Anda akan mendapatkan penghasilan yang akan terus mengalir Bapak Ibu. Walaupun mungkin Anda sudah tidak ada kelak. Ini adalah foto kami sekeluarga. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Ini lihat Bapak Ibu, kalau saya melihat senyum ibu saya, ya Allah rasanya orang yang paling terdekat dengan kita adalah ibu Bapak Ibu. Dan seringkali kita lebih menomorduakan ibu dibanding dengan anak-anak kita, dibanding dengan pasangan kita. Memang itu kenyataannya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita diingatkan lagi Bapak Ibu, bahwa jangan Bapak Ibu, selama orang tua kita masih ada, ayo Bapak Ibu, sekaranglah saatnya untuk membahagiakan mereka. Bapak Ibu, saya belajar dari usaha ini, ternyata setiap masalah itu pasti ada hikmahnya Bapak Ibu. Dan ketika kita menerima masalah, seyogyanya lah kita langsung bersyukur Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah turunkan masalah ini, musibah ini kepada kami. Karena kami tahu Engkau menurunkan sebuah musibah, pasti akan Engkau ganti dengan sebuah hadiah yang jauh lebih bagus dan lebih besar. Dulu kami nggak tahu Bapak Ibu bahwa masalah-masalah yang terjadi itu kami anggap sebagai sebuah musibah yang ini karena Tuhan nggak adil, karena Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, sekarang kami bersyukur. Seandainya dulu ibu saya tidak sedang ada masalah keuangan, tidak sedang butuh hutang, mungkin beliau tidak akan hadir Bapak Ibu di acara presentasi home meeting temannya. Dan kalau misalnya saat itu Ibu Hida sedang punya pekerjaan, sedang tidak nganggur, mungkin saat itu juga beliau tidak akan tertarik untuk serius menjalankan Tiansi Bapak Ibu. Dan seandainya aja musibah yang dialami Dokter Anita dengan anaknya yang motorik delay, tidak meminum kalsium Tiansi Bapak Ibu, mungkin saat ini beliau nggak akan terima pesawatnya Bapak Ibu. Dan seandainya Bapak Ibu pada saat itu saya tidak sedang stres karena banyak hutang, sedang tidak ingin butuh keseimbangan untuk datang ke pertemuan, mungkin saya juga tidak akan mau serius menjalankan Tiansi. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata setiap masalah apapun besarnya, itu selalu ada hikmah yang jauh lebih besar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah foto ayah saya. Ini adalah saat kita masih kecil. Saya melihat ayah saya gagah banget ya Bapak Ibu ya. Dan saya bangga sekali dengan beliau. Saya sebagai anaknya yang pertama, saya tahu ayah saya sangat sayang sama saya. Dan biasanya memang anak perempuan pertama selalu penuh perhatian dengan bapaknya. Dan saya tunjukkan itu juga Bapak Ibu. Ketika beliau sakit waktu itu, sebelum beliau meninggal, saya bersyukur Bapak Ibu, saya bisa merawat beliau, saya tungguin beliau, saya basuh semua luka-lukanya, kotorannya, tubuhnya. Ya Allah, ternyata dulu sosok yang begitu gagah, begitu penuh perjuangan untuk kita, ketika tua dan sakit sama sekali gak berdaya. Meskipun beliau sekarang sudah tidak ada, tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Saya sempat untuk menunggui beliau saat beliau sakit. Mungkin Bapak Ibu,
Sekarang Anda juga sedang punya orang tua yang sudah renta, yang mungkin mengalami kondisi yang mungkin usianya juga sudah tidak lama lagi. Anda masih punya kesempatan Bapak Ibu. Luangkan waktu Anda, dedikasikan waktu, pikiran, tenaga, perhatian, semuanya untuk orang tua Anda dulu Bapak Ibu. Karena kita lahir, kita ada di dunia karena beliau Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang tua kita lah Bapak Ibu yang pertama kali tempat kita ngadu, tempat kita minta pertolongan, dan beliaulah Bapak Ibu yang selalu mendoakan, mensupport. Beruntunglah Bapak Ibu Anda yang sekarang masih punya orang tua. Bapak Ibu, sekarang ibu saya, orang tua saya tinggal satu, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi untuk kebahagiaan beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu, saya berjanji, mudah-mudahan tahun ini saya bisa menyelesaikan Bapak Ibu hutang-hutang. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu, saya bisa menyelesaikan hutang-hutang Bapak Ibu yang menjadi beban orang tua kami. Saya juga tidak ingin ayah saya di alam sana tidak bisa tenang hanya karena terganjal hutang. Bapak Ibu, saya tahu di ruangan ini mungkin ada banyak juga yang mengalami masalah sama dengan saya, memiliki hutang Bapak Ibu. Hutang itu tidak enak. Segera Bapak Ibu, segera bertekad untuk bisa melunasi itu supaya harga diri kita bisa naik. Dan insya Allah Bapak Ibu, Tiansi memberikan jalannya untuk itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan masalah-masalah yang Anda hadapin. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa melalui usaha ini, Anda tidak hanya bisa menginspirasi diri Anda, tidak hanya merubah diri Anda, tapi merubah orang lain juga Bapak Ibu. Lingkungan Anda, teman-teman Anda, butuh Anda Bapak Ibu. Butuh Anda untuk sukses Bapak Ibu. Supaya kesuksesan Anda bisa berbagi dengan orang banyak. Next Pak. Ya, Bapak Ibu. Ada sebuah kalimat bagus yang menginspirasi saya Bapak Ibu. Bahwa kita dilahirkan di bumi ini mempunyai tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Kita hanya mampir, hanya lewat. Saat lewat tadi, istilah hidup ini dengan sesuatu yang berharga. Karena nantinya Anda harus mempertanggungjawabkan hidup Anda untuk Tuhan Anda Bapak Ibu. Tapi ketika kita melalui proses ini, mungkin banyak hal yang menghambat kita, banyak hal yang membuat kita sakit. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Orang, mungkin rekan-rekan Anda, lingkungan Anda, sering sekali enggak logis dan egois. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, Anda tetap aja punya jiwa besar, maafkanlah mereka Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah berjujur, sudah berbuat terus terang. Tapi orang lain masih tetap menipu Anda. Enggak apa-apa Bapak Ibu, ikhlas. Tetap aja selalu berbuat jujur. Mungkin banyak hal yang bertahun-tahun Anda bangun. Dan ternyata oleh seseorang, oleh orang lain dihancurkan dalam semalam. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tetap Anda bertanggungjawabkan hidup Anda untuk yang di atas. Tetaplah membangun Bapak Ibu. Dan ketika engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin orang akan banyak yang iri, orang yang sirik. Enggak apa-apa Bapak Ibu, tetaplah bahagiakan hati Anda, temukan kedamaian hati Anda Bapak Ibu. Dan kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin juga akan gak dihargain orang, akan dilupakan orang keesokan harinya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, tetaplah berbuat baik. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, semua ini adalah bukan antara Anda dan siapa-siapa. Tapi ini adalah engkau dan Tuhanmu Bapak Ibu. Tidak pernah antara engkau dan orang lain.
Bapak Ibu, selamat memperjuangkan hidup Anda Bapak Ibu. Selamat memberikan yang terbaik untuk diri Anda, untuk lingkungan Anda, dan untuk Tuhan Anda Bapak Ibu. Semoga menginspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.